Secara syariat, Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Memang untuk bisa mengalami Lailatul Qadar harus ganjil dulu. Untuk mengalami Al-Fajr harus ganjil dulu. Kenapa demikian? Karena ini dinyatakan di Quran surat yang ke-89. Pindah dulu. Quran surat yang ke-89. Quran surat yang ke-89, judulnya saja Quran surat Al-Fajr. Kapan fajar itu secara fisika terjadi? Ya tentu saja fajar itu ketika hari sudah berganti malam, betul? Terus semakin gelap. Nah menjelang fajar itu akan kelihatan di dalam Quran dikatakan seperti benang putih. Seperti benang putih. Ya kemudian setelah itu naik lagi, kemudian terjadilah pergantian dari malam kepada siang. Saat terjadi transisi dari malam kepada siang, nah saat itulah kita mengatakan bahwa kita melihat fajar. Itu secara fisika. Nah kalau fajar ini terus naik, nanti akan ganti. Jadi ad-duha. Duha namanya. Makanya setelah Quran surat Al-Fajr, itu surat yang ke-89, kemudian ayat yang ke-90-nya balad, tentang cerita tentang negeri, ayat yang ke-91-nya cerita tentang asyam, matahari, betul? Jadi tidak langsung jadi matahari, tapi harus fajar dulu. Setelah matahari, baru kita akan melewati al-lail. Jadi malam telah dilewati, baru kita memasuki ad-duha. Nanti kita akan kupas ya semuanya. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan waktu kita. Baik, sekarang kita lihat dulu surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dimulai dengan waw. Dan waw itu diterjemahkan demi. Ini adalah sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Sama seperti wan najmi, demi bintang. Ya kan? Wal qamar, demi bulan. Ya kan? Wal fajr, demi fajar. Wad duha, demi duha. Pakai waw semuanya. Dan ini menyatakan sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau sumpahnya Allah pada dirinya sendiri, fajar ini berarti sedang mewakili dirinya sendiri. Bukan fajar yang saya ceritakan secara fisika tadi. Gitu. Nah, wal fajr, demi fajar. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Nah 10 ini kan 1 dan 0. 1 dan 0 itu apa? 1 dan 0 itu angka biner. Dalam teknologi informasi tidak ada setengah. Yang ada itu cuma 1 dan 0. Yes atau no. Ikhlas juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah. Jadi kalau mau belajar spiritual harus punya prinsip yes or no. Mau ngaji, ngaji. Mau tidak, tidak. Jangan ngaji tapi tidak. Ada tetapi tidak ada. Gitu. Waduh, saya gak enak aja sama tetangga kalau nggak ngaji. Nah ini tidak bisa belajar spiritual kayak gini. Harus dorongan dari dalam. Yes or no. 1 atau 0. Menghidupkan HP itu tombolnya cuma 2. On atau off. Tidak ada keadaan setengah on, setengah off. Kalau on, hidup. Kalau off, mati. Itu spiritual.
Spiritual begitu. Tidak ada. Oh, saya mau tinggal antara surga dan neraka. Nggak ada. Mau di surga, mau di neraka. Yes or no. Itu 1 dan 0. Makanya orang yang setengah ikhlas, belajarnya setengah-setengah, gitu, nggak bisa. Gak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam hidup juga tidak bisa. Tetapi ternyata dalam kehidupan yang sekarang, yang lulus dan yang disenangi justru orang yang setengah-setengah. Makanya orang seperti ini tidak bisa belajar spiritual. Jadi, kembali lagi kepada Quran. Wala yalin asyar. Untuk mendapatkan fajar, kau harus bisa dulu mengalami 1-0. Iya, tidak, ya tidak. Spiritual itu harus 1 atau 0. Makanya itu yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah itu 1. Jadi kalau sudah 0, dapat yang 1. Coba kalau 1 dibagi 0, kan tak berhingga hasilnya. Betul nggak? Jadi kalau ingin mendapatkan yang tak berhingga, maka kuncinya adalah 1 dan 0. Itu yang disebut dengan angka biner. Itu yang difavoritkan menjadi angka digital. Nah, kita hidup sekarang di abad digital. Semuanya serba digital. Ya, luar biasa. Kalau saya kupas wilayah 1-0 biner ini secara elektronika, terpusing. Kalau pengen ntar kuliah aja, kuliah elektronika. Kembali lagi kepada ini. Untuk mengalami fajar, kuncinya harus 1 atau 0. Iya, tidak. Gitu. Jangan antara ya dan tidak. Yang berikutnya, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Saya mau tanya, genap dulu, ganjil dulu? Genap dulu, baru ganjil. Perkembangan manusia, coba perhatikan, saat dia ke alam dunia, ganjil. Tapi dia kemudian terikat dengan hukum-hukum dunia. Mulai dia genap. Dan nanti ketika kita mati, kita harus kembali ganjil. Nah, sebelum mati, kita harus ganjil. Baik, siapa yang genap? Ketika ada, senang sekali. Ketika tidak ada, sedih sekali. Itu namanya masih genap. Tapi ketika ada, biasa. Ketika tidak ada, juga biasa. Sakinah. Wasato. Itu namanya ganjil. Kapan seseorang bisa ganjil? Ketika dia sudah melihat hidup dan segala peristiwa dengan sudut pandang Allah, bukan dengan sudut pandang dirinya sendiri. Jadi siklus kehidupan manusia itu apa? Lahir, ganjil. Tidak punya keterikatan pada apapun, tidak punya rasa khawatir pada apapun, tidak mencintai siapapun, ganjil. Seiring dengan perkembangannya di dunia, mulai melekat pada kehidupan dunia. Maka dia genap. Nah, sebelum kita mati harus ganjil dulu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan Al-Muqaddas itu sebelum dia melepaskan 2 terompahnya. 2 terompah mewakili genapnya dunia. Sama seperti saat kita ihram, kita menggunakan 2 lembar kain putih. 2 itu melambangkan kita siap sedia untuk melepaskan yang genap, untuk memasuki yang ganjil. Kalau saya kupas Quran surat Al-Fajr, gak selesai waktu kita. Tetapi dari sini kita sudah mendapatkan gambaran. Oh, ternyata untuk mencapai fajar, kita harus mengalami 1 dan 0. Harus punya prinsip 1 dan 0. Yang kedua, kita harus melewati yang genap menuju pada yang ganjil.